Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau klik video ini dan mau nonton video ini. Aku mau kasih tahu kalian kalau ini adalah video pertama aku di YouTube yang mungkin benar-benar aku bikin dengan perasaan dan aku bikin dengan perjuangan gitu ya, Cek ya. Jadi selama ini aku cuman bikin-bikin konten yang menurut aku kurang menarik lah di mata kalian, karena aku cuman bikin konten ya yang biasa aja gitu. Kalian boleh lihat dari video-video aku sebelumnya ya. Nah, dari video kali ini aku mau ngasih tahu kalian kalau aku akan membuat konten yang mungkin cukup menarik, karena aku akan menceritakan sebuah kisah ratu yang sangat kejam di dunia sehingga ia itu digelari dengan julukan ratu mematikan di dunia. Wow, kalau kata orang Palembang tuh gilo nian itu kan. Nah, jadi di video kali ini aku akan menceritakan gimana kekejaman ratu yang sangat mematikan ini, yaitu Ratu Rana Palopa. Langsung aja ya ke videonya, silahkan kalian simak cerita dari aku. Terima kasih. Jadi nih Cek, Ratu Rana Valona ini dilahirkan pada tahun 1778 oleh pasangan yang bernama Pangeran Andrian Salamantaka dan Putri Rabodonarian Topo. Itulah pokoknya namanya panjang banget, susah banget disebutin. Dan Putri Rana Valona ini juga dibesarkan di Naina, itulah pokoknya, nggak tahu juga namanya, panjang banget. Dan pada saat dilahirkan, Ratu Rana Valona ini juga diberi nama asli yang bernama Rabodoandrianampoinimeriana, yang juga disingkat dengan singkatan Ramova. Pokoknya panjang banget namanya, nggak tahu ini orang ngasih dari mana namanya panjang banget gini. Nah, pada saat masih kecil, Ratu Rana Valona ini atau Ramova, biasa kita singkat dengan Ramova aja karena itu lebih mudah dan singkat. Jadi kita panggil dengan sebutan Ramova. Jadi pada saat Ratu Ramova ini masih kecil, banyak terjadi insiden-insiden yang menakutkan atau yang membuat Ratu Ramova ini menjadi takut, begitulah Cek ya pokoknya. Nah, salah satu insidennya itu adalah ketika dimana ayahnya ini diancam akan dibunuh oleh seseorang. Akan tetapi nih Cek, rencana pembunuhan ini sudah diketahui lebih dahulu oleh ayahnya Ramova ini, karena diberitahu oleh seseorang yang bernama Andrian Javi. Nah, Andrian Javi ini adalah paman dari raja sebelumnya atau paman dari raja sebelum ayah Ramova menjadi raja, begitulah pokoknya. Nah, karena sudah ditolong oleh Andrian Javi ini, maka ayahnya Ramova ini ingin mengucapkan terima kasih atau ingin memberikan balas budi kepada si Andrian Javi ini nih Cek. Nah, pada saat itu ayahnya Ramova ini memutuskan akan memjodohkan Andrian Japi ini dengan putri kecilnya yang bernama tidak lain namanya adalah Ratu Ramova atau Rana Valona ini. Nah, pada saat itu dinikahkanlah ya orang berdua ini, Andrian Japi dengan Ratu Ramova ini tadi. Nah, pada saat itu Andrian Japi ini tidak menginginkan istri seperti Ramova ini Cek, karena ya mungkin nggak punya rasa cinta begitu kan dengan Andrian Japi dengan si Ramova ini Cek. Nah, pada saat itu Andrian Japi ini tidak mencintai sama sekali si Ratu Ramova ini Cek. Kemudian pada tahun 1810 ayahnya Ramova ini meninggal dunia Cek. Pada saat ayahnya Ramova ini meninggal dunia, maka kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya Ramova tadi diambil alih oleh putranya yang bernama Radama. Pada saat Raja Radama ini memimpin kerajaan itu, maka Raja Radama ini melakukan adat istiadat, yaitu menghukum bahkan membunuh abad kerabat Ramova ini Cek. Akan tetapi nih Cek, kekejaman Raja Radama terhadap abad kerabat Ramova ini tidak berlangsung lama nih Cek. Karena apa nih Cek? Pada tanggal 27 Juli 1828 Raja Radama ini meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan nih Cek.
Nah, pada saat itu nih orang bingung akan menggantikan siapa yang akan menggantikan Raja Radama ini, Cek. Nah, akan tetapi adat pada zaman itu, siapapun yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka kakak perempuan sulunglah yang akan menggantikan kepemimpinan itu, Cek. Jadi Raja Radama ini meninggal nih, Cek yo. Nah, jadi ado kakak sulungnya nah yang akan menggantikan Raja Radama ini menjadi seorang pemimpin nih, Cek. Nah, kakak sulungnya Raja Radama ini bernama Rakatobe nih, Cek. Akan tetapi nih, Cek, Ratu Ramova ini tidak tidak setuju akan itu, Cek. Nah, selang 2 minggu meninggalnya Raja Radama ini, maka Ratu Ramova ini mengklarifikasi bahwa sebelum meninggalnya Raja Radama ini, Raja Radama telah memberikan wasiat bahwa yang akan melanjutkan kepemimpinannya adalah Ratu Ramova Nice. Nah, jadi rakyat-rakyat ini percaya aja ya, Cak yo. Karena yo rakyat-rakyat itu ndak nengok kan kalau si Raja Radama ini meninggal, Cak itu. Nah, jadi ketika itu Ratu Ramova ini diangkatlah menjadi seorang ratu di kerajaan tersebut, Cek. Dan upacara pemahkotaan pun berlangsung pada tanggal 12 Juni 1829 nih, Cek. Nah, pada saat itu Ratu Ramova naik tahta menjadi seorang ratu dan namanya pun diganti menjadi Rana Valopa nih, Cek. Pada saat Ratu Rana Valona ini memimpin kerajaan, Ratu Rana Valona ini tidak memperbolehkan siapapun dari pihak luar itu mencampuri urusan kerajaan nih, Cek. Bahkan saking kejamnya Ratu Rana Valona ini, Cek, barang siapa yang berani menentang aturan kerajaannya, maka tidak segan-segan Ratu Rana Valona ini menghukum dengan hukuman, yaitu direbus nih, Cek, dibakar hidup-hidup, digantung hidup-hidup, Cek, bahkan dikubur hidup-hidup, Cek. Akan tetapi yang membuat hukuman ini terlihat sangat kejam adalah ketika seseorang dihukum gantung, tetapi hukuman gantung itu bukan hukuman gantung yang kayak biasa yang kita lihat-lihat di TV-TV, itu bukan, Cek. Itu bukan, itu tidak biasa di wong Palembang tuh, Cek yo. Nah, Ratu Rana Valona ini menggantung seseorang di pinggir tebing yang curam, Cek. Jadi digantungnya itu, Cek, beberapa hari tuh udah kayak 2 hari 3 hari digantung sampai tali yang menggantung manusia itu menjadi putus. Bahkan saat melakukan hukuman-hukuman yang sangat kejam itu, abad kerabat dari seseorang yang dihukum itu harus menyaksikan hukuman-hukuman tersebut dengan tujuan agar mereka tidak melakukan hal yang sama dengan orang yang dihukum gantung itu, Cek. Pokoknya itulah, pokoknya kejam banget si Ratu Rana Valona ini, Cek ya. Nah, pada saat itu Ratu Rana Valona ini disebut dengan ratu paling kejam di dunia, Cek. Dan selama kekuasaan Ratu Rana Valona berlangsung selama 33 tahun, diprediksi bahwa 50-70% orang meninggal dikarenakan perang, terkena penyakit, dan dikarenakan juga oleh sikap barbarnya seorang Ratu Rana Valona ini, Cek. Jadi banyak orang meninggal ketika kerajaan itu dipimpin oleh Ratu Rana Valona ini, Cek. Yang tadinya penduduk itu berjumlah 5 juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa tuh, Cek. Jadi tuh banyak banget ya, Cek ya, yang meninggal karena terjadinya penyakit, perang-perangan, dan kegilaannya Ratu Rana Valona ini, Cek. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 61, Ratu Rana Valona ini meninggal dunia di Istana Manjakamia-dana, Cek. Nah, jadi Ratu Rana Valona ini diberikan penghormatan atas mendiang sang ratu selama 9 bulan, Cek. Dan ketika Ratu Rana Valona ini meninggal dunia, maka diberilah ia dengan julukan Ratu paling mematikan di dunia nih, Cek.
Kalian bisa kebayangin gak kalau sekarang kita dipimpin oleh Ratu Rana Valona ini, gimana cek nasib kita mati galo gitu ya dak kan. Sekarang musim corona baik itulah nak cak mati galo, apalagi dipimpin oleh seorang ratu yang sekejam Ratu Rana Valona ini. Nauzubillahiminzalik banget ya. Nah cek, jadi itu tadi adalah cerita Ratu Rana Valona cek. Jadi ini adalah video pertama aku di YouTube tentang kekejaman ratu-ratu segala macem pokoknya. Karena sebelumnya aku tuh bikin video-video yang kurang menarik lah pokoknya begitu cek ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian subscribe di bawah dan like video ini, komen juga apa kekurangan dari video ini. Dan kalian boleh koreksi video-video ini karena aku baru pertama kali bikin video yang menurut aku susah banget ya cek ya. Karena selama ini aku bikin videonya yang biasa-biasa aja gitu. Dan terima kasih banget kalian sudah mau nonton. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kekurangan. Pokoknya mohon maaf banget. Dan aku akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.